Ternyata betul Bunda Korla itu tidak membayar pajak selama 20 tahun. Kalau orang punya masalah, tidak akan bisa holiday ke Indonesia karena punya kasus. Benar sekali apa yang dikatakan Bunda Korla. Jerman itu adalah negara terkuat di Eropa dan negara G7, negara terkuat setelah Amerika, China, dan itu Jerman. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nampaknya Nikita Mirzani kini kena batunya. Seorang bule, mungkin bule warga Jerman ini buka suara membantah Nikita Mirzani yang menuduh Bunda Korla itu punya tanggungan pajak sampai 500 euro atau sekitar 8 miliar. Bule ini menegaskan bahwa Jerman itu negara maju, jadi tidak akan ada orang yang menunggak pajak kemudian bebas pergi ke luar negeri. Nah, bagaimanakah bule ini tampar Nikita Mirzani dengan pernyataannya? Silahkan saksikan sendiri dan simak sendiri di Fakta 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya digunakan. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Benar sekali apa yang dikatakan Bunda Korla. Jerman itu adalah negara terkuat di Eropa dan negara G7, negara terkuat setelah Amerika, China, dan itu Jerman. Yang sistem birokrasinya dan sistem pemerintahannya sangat ketat, apalagi bagi orang-orang Asia alias WNA yang bekerja di Jerman. Jikalau Bunda Korla bekerja di McDonald's, itu tidak mungkin kalau dia memiliki masalah dengan pemerintah, karena namanya tercatat jika dia bermasalah, apalagi dia tidak bayar pajak, dan boro-boro bisa keluar dari Jerman, karena di bandara saja dia akan ditahan karena ada hal-hal yang outstanding, yaitu tidak bayar pajak dan menjadi buron Jerman. Jerman itu bukan, maaf kata, bukan seperti negara yang tercinta ini, di mana kita tinggal di sini sekarang ini, yang semua masih bisa diatur, yang masih kita ngumpet-ngumpet, yang masih ada tax amnesty. Oleh sebab itu Sri Mulyani melakukan tax amnesty, karena banyak perusahaan-perusahaan di zaman bahala dan sampai sekarang memiliki 2 buku di pabriknya, di kantornya. Jadi satu untuk dilaporin ke pajak, yang satu untuk pribadi, dan bisa kongkal-lengkong dengan berbagai aparat. Itu katanya. Makanya Sri Mulyani melakukan tax amnesty, karena kami masih dalam proses perbaikan bernegara. Ketika saya berliburan di New Zealand beberapa tahun yang lalu, Selandia Baru, saya telah menyewa mobil bersama kawan-kawan saya dan kami menyetir seluruh New Zealand. New Zealand itu adalah negara sangat-sangat sepi. Adanya cuma kambing congek, kambing, dan manusianya sangat sedikit, hampir punah. Oleh sebab itu, kami ngebut karena tidak ada satupun yang lewat di situ. Dan kami rental tuh mobil. Dan ketika kami selesai rental mobil itu dan kita ke hotel dan kita mau pulang ke Indonesia, kita ke bandara dengan tenang. Dan di bandara itu ada catatan bahwa kami, yaitu di imigrasi, waktu kita dicap paspor segala macam, bahwa kami memiliki itu denda dengan perusahaan permobilan rental car dan kita harus lunasi. Itu New Zealand, apalagi Jerman. Jadi jangan sembarangan katakan bahwa Uni Eropa itu abal-abal bisa asal. Benar, ada banyak gelandangan, banyak imigran gelap, tapi mereka di jalanan, mereka di bawah jembatan, mereka tidak punya rumah, dan mereka pun kalau mengakses itu untuk mendapat penampungan harus masuk ke UNCHR, yaitu Yayasan Uni Eropa, PBB. Korla itu belum membayar pajak selama 20 tahun sebesar 500 euro. Gebrakan News, Nikita Mirzani menantang Hotman Paris dan mengatakan bahwa Bunda Korla tidak membayar pajak di Jerman selama 20 tahun senilai 500.000 euro. 500.000 euro, 100.000 euro itu adalah 16 miliar. Dan jadi 16 miliar dikali 5, itu berapa ratus? 400 miliar, atau lebih 500? Well, I don't know, saya kurang bagus matematikanya. Namun demikian, apakah benar Bunda Korla itu
yang adalah warga negara Indonesia dengan paspor Indonesia yang bekerja di sana, mungkin dulunya bukan di McDonald atau di mana, memang pajaknya sebesar itu. Yang saya tahu, ketika kita bekerja di luar negeri, di Eropa, dan ketika kita digaji, itu secara otomatis gaji tersebut akan dipotong gajinya, dan kita akan terima uang bersih. Misalnya, kalau gaji kita adalah 1.600 euro, 40% gaji dipotong langsung dari sistem perpajakan, dan kita akan terima gaji bersih 1.200 euro, yang itu milik kita, yang kita harus bayar makan, listrik, sewa, dan sebagainya. Dalam kasus ini, karena Bunda Korla itu warga negara Indonesia, dan dia ketika di Indonesia, meskipun dia melakukan konser di Indonesia, ini adalah wilayahnya dia, bukan wilayahnya Jerman. Dan dia tidak harus membayar pajak ke Republik Jerman karena dia melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi saya tidak paham apa yang sedang katakan Nikita Marijan. Apakah ini hanya settingan untuk blow up? Ini adalah teknik antitesis, di mana kadang-kadang seorang artis seperti singer atau pop star yang mereka mau rilis album, mereka membocorkan leak some songs, beberapa lagu itu sengaja di leak. Sebenarnya yang leak itu adalah diri mereka sendiri, agar lagu itu booming. Apakah ini adalah teknik promosi marketing antitesis, yang orang menggambar-gambarkan suatu hal yang negatif, tapi sebenarnya yang diuntungkan adalah juga Bunda Korla, yaitu juga Nikita Marijan, yang memiliki saham di Holy Wings, dan juga pernah menyawer sama Bunda Korla. Apakah Nikita Marijan dan Bunda Korla ada kesepakatan? Ini pertanyaan besar. Siapa yang tahu? Saya tidak tahu. Terjawablah Bunda Korla jenis adalah kelamin benar-benar seorang Bunda warawiri Korla. seperti yang ditulis. Assalamualaikum, selamat sore, salam jernih. Om Bule, izin stitch videonya lagi ya, karena VTmu kali ini sangat menarik, menggelitik, dan setajam silet. Anda menguliti Nikita Mirzani dengan keren dan valid. Terima kasih. Aku suka gaya lo. Lanjutkan. Nah, sahabatku sekalian, ternyata tidak mudah loh untuk jual lontong dan apem di Jerman, apalagi ketika tinggal di apartemen. Tidak mudah juga untuk menjadi lontong di sana, kata Om Bule ini. Nikmir sih tidak pernah tinggal di sana, jadi seenaknya ngomongnya, ya kan? Lalu poin kedua nih yang penting. Menurut Om Bule kita ini, jika Bunda Korla adalah war atau transgender atau bekas laki-laki, betapa jeniusnya sang dokter yang mengoperasi. Virus, hormon, atau racikan apa yang disuntikkan sehingga betul-betul Bunda Korla persis seperti wanita.